Saya ambil dengan judul Merasa Cukup. Saya tahu, termasuk diri saya, kadang-kadang ada berapapun yang kita miliki, kita merasa tidak cukup, masih kurang. Kita ambil topik di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas firman Tuhan. Tuhan tetap peduli pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ayat 6 berkata, sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Cukuplah dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Dia tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita dengar ayat ini, kita berkata, Tuhan, terima kasih. Tetapi karena Tuhan tidak nyata di samping kita, karena Tuhan tidak dapat kita lihat, kita seringkali merasa kita masih perlu ini, masih perlu itu. Firman Tuhan tidak membiarkan kita dipuaskan dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita rasa cukup dengan apa yang kita peroleh. 100 pasti cukup untuk uang belanja. Tetapi bisa juga kita merasa tidak cukup. Karena keinginan kita melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kita membutuhkan yang macam-macam. Mata ini tidak pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Sebab itu firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 1 dikatakan begini ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita pelihara kasih setia Tuhan terhadap kita. Dan kita juga harus pelihara kasih persaudaraan sesama kita. Jangan kita egois. Selalu kita masih membutuhkan ini, masih memerlukan ini. Padahal apa yang Tuhan kasih buat kita itu sebetulnya itu cukup kalau kita puas dengan keadaan. Semasa kita mempunyai kasih, kita jangan melihat ke atas. Kita harus melihat ke bawah. Ada orang lebih kurang dari kita. Kalau kita lihat ke atas orang yang lebih dari kita, hati ini tidak pernah puas. Firman Tuhan berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2 mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjaga malaikat-malaikat. Ayat 4 berkata begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi. Merasa puas dengan apa yang ada pada kita, dengan pernikahan kita, dengan jodoh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita belum mendapat jodoh, biar kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk saya. Kita terus baca di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah
kepada pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Memang manusia tidak ada sempurna. Pemimpin kita juga bisa salah. Gembala sidang, pelayan-pelayan Tuhan banyak kelemahan dan kekurangan. Sebaiknya kita ingat kepada pemimpin. Mungkin kita tidak bisa memberikan berkat. Mungkin kita tidak punya kelebihan untuk membagi sesuatu kepada mereka. Tetapi kita dapat berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa buat guru-guru kita. Kita berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa buat gembala sidang. Kita berdoa buat staf pengembalaan yang ada di gereja masing-masing. Berdoa itu adalah satu sumbangsih yang luar biasa. Doa orang benar besar khasiatnya. Memang doa itu tidak segera dijawab. Ada yang segera, ada yang sakjet-saknyet dijawab oleh Tuhan. Tetapi ada pula doa yang bertahun jawabannya baru nyata. Ayat 8 mengatakan Kristus Yesus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Banyak orang tahu Kristus Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Ada lagu yang berkata Tuhan Yesus tidak berubah. Tetapi yang berubah itu bukan Tuhan. Kita, iman kita sedang naik, sedang surut. Iman kita kadang-kadang kuat, tetap teguh percaya. Tetapi kadang-kadang kita menjadi lemah karena fakta hidup yang kita alami. Pengalaman-pengalaman yang tidak kita sukai, kita jalani. Ternyata pengalaman yang tidak enak, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadikan kita sempurna lewat pengalaman-pengalaman hidup. Proses dari Tuhan terhadap diri kita, biar kita sabar, kita jalani proses itu. Akhir dari proses kita melihat kesukaan yang sangat besar kita alami. Ayat 9 berkata, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kita diperkuat, diteguhkan oleh kasih karunia. Selama kita mau melekat dan dekat dengan Tuhan, kasih karunia tidak jemu-jemu memberi kita kekuatan. Jangan kita mau disesatkan oleh mereka yang mengajar pengajaran-pengajaran yang sesat. Sebab itu rajinlah beribadah, rajinlah mendengar firman Tuhan, rajinlah baca firman Tuhan. Ingat, firman Allah tidak berubah. Apa yang dijanjikan adalah firman ya dan amin. Dasarnya kita keyakinan Tuhan tahu segala apa yang kita perbuat. Sekali-kali Tuhan menyertai kita. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 mengatakan selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku tetap berharap kepadanya. Firman Tuhan itu jelas buat kita. Ini adalah yang Tuhan janjikan
buat setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Setiap orang yang bersandar berharap kepadanya. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terserah kepada kita. Kalau kita mau menyerah sepenuh kepada Tuhan. Mengikat diri kita dengan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia. Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sebab itu ajakan saya pada pagi hari ini. Mari kita mengikut Tuhan, mengiring Dia dengan segenap hati. Keluaran 15 ayat 2 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatan. Dia adalah Allahku, ku puji Dia. Dialah Bapakku, ku tinggikan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, tanamkan firman Tuhan kepada kami. Seringkali kami menganggap Tuhan tidak tahu apa isi kebutuhan kami. Tetapi terima kasih, Engkau bukan berikan apa yang kami inginkan, tetapi Engkau puaskan, cukupkan dengan apa yang kami butuh. Engkau tidak pernah kurang setia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Besar rahmat-Mu terhadap kami. Keperluan kami, keinginan kami terlalu banyak, melebihi apa yang kami perlukan. Tetapi berikan kami rasa puas terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Kalau masih kami hidup, kalau kami masih sehat, kalau kami masih bernafas, kalau kami masih bisa berjalan, kami masih bisa berpikir, itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, itu bukan hasil usaha kami, tetapi itu yang kami pinjam daripada-Mu. Harta kami, kekuatan kami, iman, semua kami dapat dari Engkau. Dan firman-Mu berkata, kasih setiap-Mu tidak pernah lalai bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan buat kami. Ajar kami menghargai, menghormati, mengandalkan Tuhan setiap saat. Bukan hanya hari ini, sekarang, besok, bahkan sampai Yesus datang kali kedua. Kami mau tetap melekat berpaut kepadamu dan merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pribadi-pribadi yang selalu memperhatikan rumah Tuhan. Buat mereka yang berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Bagi mereka yang berdoa bagi pemimpin-pemimpin, guru-guru sekolah Alkitab. Bagi gembala sidang dan staf gembala, Engkau berkati mereka, Engkau beri damai sejahtera, dan Engkau berkati kami umat yang percaya kepadamu, yang tetap setia mengiring Engkau sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan.